Oke, yang ini lanjutannya Anda pelajari mandiri yang untuk heterogen ya. Sebenarnya saya mau nunjukin yang mechanical ya. Ini juga belajar mandiri, 4. Tuh, masih panjang ya. Oke, saya langsung sini saja klik ya, 11:17 ya. Oke, kemudian. Oke, yang mau dibahas terakhir adalah perilaku mekanik dari paduan besi karbon, ya, yang mana sebelumnya sudah membahas tentang struktur mikro lainnya. Oh, sorry, harusnya ini dulu. Sorry. Oke, ini dulu ya. Depannya itu ini dulu ya. Perubahan mikrostruktur dan properti pada paduan besi karbon. Jadi di sini ada beberapa prinsip dasar transformasi kondisi padat atau pemadatan di sini ya. Yang notabene adalah paduan besi karbon. Jadi bisa perlakuan panas, mengembangkan mikrostruktur, dan sifat mekanik. Ini ada 3 hal yang akan dibahas. Tapi kalau yang perlakuan panas tidak, pengembangan mikrostruktur enggak, tapi lebih ke sifat mekaniknya. Yang di sini. Oke. Nah, di perilaku mekaniknya di sini ya yang dibahas, karena sebelum-sebelumnya itu udah membahas tentang struktur mikro, kita tidak ke sana ya. Oke, ini ada sifat mekanik dari paduan besi karbon itu ada perlit. Lalu setelah perlit ada speroidit. Setelah speroidit, baitnit, martensit. Udah, hanya 4 bagian ya. Dimana ini teori semua ya. Dimana perlit ini yang diawali dengan cemented jauh lebih keras dibandingkan lebih keras tetapi lebih rapuh dibandingkan ferrit. Nah, untuk meningkatkan fraksi Fe3C ini dia melihat dengan gambar 11.30A. Ini halaman berapa ini? 58. Wadaw, gambarnya cukup gede. Ya, yang mau ditunjukkan tuh gambar yang ini, ya. Ada kekuatan tarik, kekuatan luluh, sama angka kekerasan di sini. Ya. Kalau dilihat dari sini ya, semakin tinggi komposisi dari karbonnya, maka bisa dilihat ini kan perlit dan ferrit ya ke arah sini. Kita kan mau ngarahnya ke sini. Nah, berarti Anda sudah tahu dong komposisi berapa, angka brightness berapa, terus yield strength-nya berapa, dan tekanannya berapa yang Anda inginkan di sini. Nah, karena di sini cemented lebih rapuh, maka peningkatan kandungannya dengan cara menurunkan keuletannya. Dengan melihat gambar sebelahnya. Seperti ini. Kalau kita mau lihat, kalau kita mau meningkatkan kandungannya. Karena sifatnya yang rapuh tapi ya, dengan seperti itu. Nah, sedangkan untuk ketebalan lapisan masing-masing ferrit dan cemented itu kita butuh gambar yang 11.31A di sini ya. Memplot kekerasan terhadap dengan komposisi karbon. Jadi kayak kalau pengen nambahin persen komposisi ini, nanti posisinya bisa mendapatkan persen Fe3C di mana, apakah dia fine perlite, coarse perlite, atau plus peridot, dikatakan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa perilaku ya. Yang pertama itu ada tingkat kepatuhan ya, karena ada 2 fasa yang melintas batas di sini. Karena kan ketika Anda menarik, enggak ya, kalau yang ini enggak ada ya di sini ya. Di sini perilaku dari fase cemented itu kan kuat dan kaku ya, sangat membatasi deformasi fase ferrit yang lebih lunak. Nah, derajat penguatannya di sini bisa dikatakan
perlitnya harus, sehingga area batas fasenya lebih besar dari satuan volumenya. Nah, itu ketika mengatakan batas fase, maka Anda harus melihat ke bab 8 ya, kita katakan di sini. Jadi ketika kita mau melakukan penguatan lebih besar dan pembatasan gerakan dislokasi pada perlit halus, itu akan menyebabkan kekerasan dan kekuatan yang lebih besar. Nah, ketika mengatakan perlit kasar atau coarse ini ya, perlit kasar, itu dia lebih ulet dari apa namanya? Sebentar. Ini kan ini ya yang dikatakan ulet yang sebelahnya ya. Ketika mengatakan perlit kasar di sini, dia itu lebih ulet dari perlit halus karena posisinya di bawah sini. Oke, yang memplot adalah persentase penurunan ya, penurunan dari area terhadap konsentrasi karbon di sini. Jadi posisi kalau kita mau ngelihat keuletan, maka perlit kasar ini jauh lebih baik dibandingkan dengan fine perlit. Lanjut di sini spiridit ya. Spiridit ini kita melihat gambarnya 11.15 ya. Berarti ngeliat ke gambar ke atas dong. 430 kali ya. 440. Ini karena nggak ngebahas ke sana, jadi dia naik-naik ya. 15. Oh, yang ini berarti ya. Ini mungkin kita skip karena ini ngebahas ke atas karena tadi kita belum bahas ya. Ini foto mikrograf tapi ya oke lah ya. Oke. Ini ada yang coarse dari perlit, yang ini fine perlit dengan perbesaran 3000 kali. Nah, ini struktur mikro kalau yang ini ya. Oke, selanjutnya ini sudah dibahas. Nah, ini kalau kita mau lihat apanya perlit ya, 11.31 ya. Oke, di sini kita mau lihat di sini adalah perlik ya posisi di sini yang lebih besar dari spiridit posisi di sini. Ya, sebenarnya kalimat-kalimat ini tuh lebih menunjukkan gambar ya, menunjukkan gambar apa sih namanya? Penjelasan dari gambar ini. Kalau dikatakan dari sini dia kekuatan dan kekerasan dari perlit itu, perlit nih ya, lebih besar dari spiridit. Ya, bisa dilihat dari sini. Lalu bagaimana dengan apa sih namanya di bagian sebelahnya? Nah, spiridit malah lebih tinggi dari perlit dikatakan di sini. Nah, dari 11.31A ketika mengatakan bahwa perlit lebih tinggi dari spiridit untuk kekuatan dan kekerasannya, di situ kita melihat ada fungsi berat karbon di sini ya. Dan penguatannya sehingga itu akan memberikan gerakan dislokasi di sini. Dan pada spiridit itunya area batasnya kan lebih sedikit ya, dan deformasi plastiknya hampir tidak dibatasi sehingga bahannya relatif lunak dan lemah. Dan dapat dikatakan bahwa semua paduan baja itu paling lunak dan paling lemah itu pada struktur mikro spiridit. Nah, selanjutnya di gambar 11.3b di sini, ini spiridit lebih ulet ya dibandingkan dengan perlit kasar maupun perlit halus. Ya, jadi bisa dikatakan lebih tangguh ya ketika ada retakan di sebelah sana. Selanjutnya ada bainit. Di sini bainit itu pakai gambar yang 11.32 ya di sini. Kalau melihat seperti ini, daerah sampai di sini adalah bainit, daerah sini adalah perlit. Jadi Anda bisa tahu dong suhunya maksimal ada di mana kalau Anda ingin menemukan bainit. Dan sini ada angka kekerasan ya dikatakan di sini. Ini sama ya 11.32 ini mau menunjukkan kombinasi kekuatan dan keuletan ya. Pengaruh suhu transformasi, ini ada suhu transformasinya terhadap kekuatan tarik dan kekerasan untuk paduan besi karbon yang komposisinya ektonoid ya. Bisa dilihat seperti ini. Seperti ini. Sorry. Lalu martensit di sini. Martensit pakai gambar 11.33 ya. Oke, ini bisa kita tarik.
33 di sini posisi martensit itu lebih tinggi kalau dilihat dengan angka dari hardness-nya, kekerasan, hardness-nya ya di sini. Yang posisinya pada suhu kamar di sini. Jadi martensitnya ini kalau yang posisi temperaturnya di 371 posisinya malah lebih bawah ya di sini ya. Lalu yang di sini adalah fine perlite. Nah, untuk yang martensit ini diproduksi di paduan baja tertentu aja. Ya, ini dia bahan yang paling keras dan paling kuat. Dan dia pun paling rapuh sebenarnya ketika keuletannya diabaikan daktilitisnya di sini ya. Dan posisinya di sini ketika ada eksponensial berarti ini yang dikatakan 60% ya. Karena setelah itu dia kandungan karbonnya paling tinggi kalau dilihat dari eksponensial ada di sini. Ya 0,6%. Nah, sedangkan di sini juga ada keaktivitasan atom karbon interstisial yang ada di dalam ya, itu untuk menghambat gerakan dislokasi ya. Dan pada sistem yang slip pun di situ ada struktur BCT. Sehingga selama transformasi autensit di sini ada perilaku autensit juga, ada material autensit juga di sini. Itu dia sedikit lebih padat dari martensit. Jadi di atas martensit ada lagi autensit ya. Sehingga selama transformasi fase pada pendinginan itu ada peningkatan volume bersih. Dan bisa dikatakan di sini ada beberapa masalah yang bisa kita temui ketika nilai kandungan karbonnya di bawah 0,5 karena ini kan jadi turun. Ya, seperti itu. Oke, ini bisa jadi tugas ya. Tugas ada 2 tugas buat Anda. Kerjakan di Word, Excel, dan ada videonya mungkin untuk penjelasan di sini. Ini tolong dicek untuk konsep 11.5 ya. Tolong Anda urutkan panduan. Tapi bukan hanya sebatas ini urutannya, ada penjelasannya, entah Anda menggunakan gambar, kurva, dan kawan-kawan ya di sini ya. Nah, jadi tolong ini jadi 2 bagian ya, 2 tugas yang dikumpulkan. Jadi ditambah dengan reason-nya, penunjukannya, alasannya bukan hanya sekedar merankingkan saja. Nah, sedangkan yang ini mungkin karena ini tidak dijelaskan, tapi Anda mencoba untuk materi-materi yang belum dipelajari tadi ada belajar mandiri, ini tolong Anda jelaskan perlakuan panas isotermal sehingga menghasilkan kekerasan 93 HRP ya. Itu aja materi hari ini. Banyak banget yang harus terskip karena waktu ya. Semoga Anda bisa mempelajari step dengan by step dan harapan saya biasa berarti kan ini materinya di Senin ya, Selasa sebelum kuliah mulai udah ada resumenya agar untuk mengukur Anda sudah mempelajari materi yang saya berikan dan minggu depan di hari Senin tugas ini dikumpulkan ke email. Itu saja dari saya. Thank you banget. Sampai jumpa lagi di channel DCU selanjutnya. Bye bye.